di Kabupaten Magelang, yang mana banyak orang taunya kalau Borobudur itu ada di Jogja juga gitu. Padahal sebenarnya ini adalah asetnya Magelang ya, Borobudur ada di Magelang. Dan menariknya juga Borobudur ini masuk ditetapkan sebagai situs warisan dunia oleh UNESCO di tahun 1991. Maka dari itu, maka Borobudur ini benar-benar menjadi magnet pariwisata yang ada di sekitarnya. Untuk wisata yang ada di Borobudur ini semua sudah disampaikan oleh narasumber yang sebelumnya. Dan untuk Borobudur, di Candi Borobudur pada waktu pandemi itu memang mengikuti peraturan pemerintah, sempat tutup juga. Dan ketika sudah dibuka, Borobudur ini ada aturan dibatasi untuk pengunjungnya, dan pengunjung hanya bisa sampai di pelataran candi saja. Namun untuk pengunjung yang datang ke Borobudur dan tidak bisa naik, tapi di sekitar di Taman Candi Borobudur saja itu sudah banyak banget ada wahana-wahana yang bisa dikunjungi juga. Nah, untuk di Candi Borobudur ini pengalaman saya datang ke Candi Borobudur tidak bisa naik sampai di pelataran atas, tapi di sana juga banyak wahana seperti bisa naik sepeda, terus ada museum Borobudur, ada museum Samudra Raksa. Jadi ada beberapa wahana yang bisa dikunjungi. Jadi nggak perlu khawatir datang ke Borobudur, nggak bisa naik ke candinya gitu. Tapi kan bisa melakukan atraksi yang lain gitu. Nah, dan untuk saat ini juga Borobudur itu sedang melakukan pembaharuan, revitalisasi, yang mana Borobudur akan semakin cantik pokoknya. Nah, nanti di Borobudur ini akan tampil sedikit beda untuk di bagian depannya gitu. Karena Borobudur ini sebuah magnet dari wisata yang ada di Magelang ini. Di sekitar Candi Borobudur ini, di desa wisata di sebelah, di samping-samping Borobudur ini banyak banget desa wisata yang bisa juga dikunjungi seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Edward tadi. Ya, di Borobudur ini, di sekitar Borobudur ini banyak banget wisata. Ada destinasi wisata, ada juga desa wisata. Untuk destinasi wisata tersebut salah satunya seperti Swarga Bumi tadi yang sudah dilihat oleh teman-teman. Dan juga untuk desa wisata juga home industry itu juga banyak sekali untuk di daerah sekitar Borobudur itu. Dan pengalaman yang saya lakukan itu karena saya seorang travel blogger dan saya juga konten kreator yang suka dan saya punya passion membantu pariwisata di Magelang ini. Jadi yang saya lakukan itu berkunjung ke tempat-tempat wisata tersebut, membuat konten di sana, dan aku bagikan di sosial media gitu. Dan seperti yang ada di situ, salah satunya mobil VW tadi. Ya, mobil VW itu dari naik mobil itu kita bisa diajak keliling ke desa-desa wisata yang ada di sekitar Borobudur, seperti destinasi wisata ataupun home industry. Nah, salah satu home industry yang ada di situ Gerabah Klipoh itu yang kalau ke Borobudur, ke desa wisata Borobudur mesti mampir ke situ. Dan juga ada Swarga Bumi. Ya, dia Swarga Bumi, saya juga pernah datang foto-foto di Swarga Bumi. Memang di situ emang sawah yang ada konsep buat foto-fotonya, cakep banget sih. Ya, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya memang lebih ke bukan sebagai pelaku wisata yang konsen di sebuah destinasi wisata, tetapi saya lebih ke konten kreator yang aktif di sosial media
saya membuat konten di kolaborasi, biasanya kolaborasi dengan destinasi wisata yang ada di Borobudur atau Magelang. Saya datang, saya membuat konten, dan saya membagikan di sosial media saya, di Instagram, ataupun di website pribadi saya. Seperti itu. Dan juga ya, salah satu media promosi saya yang paling aktif sih melalui Instagram. Karena sekarang semua orang pasti punya Instagram, dan orang sekarang itu mencari tempat wisata. Aku ke Magelang nih, pasti carinya di Instagram gitu. Ataupun website juga masih bisa. Jadi saya juga punya website, karena bagaimanapun website atau Google itu ya pasti selalu ada, nggak mungkin nggak akan pernah mati kayak gitu. Jadi melalui dua media sosial itu saya yang paling aktif. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan, Kak. Oke, baik. Terima kasih nih untuk sharing presentasinya dari Kak Vero ya. Wah, tadi katanya menarik sekali ya, teman-teman nih banyak yang suka banget nih sepertinya ya di chatbox saya lihat-lihat responnya ya. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Kalau begitu kita akan lanjut lagi nih. Nah, ini narasumber kita yang terakhir. Ini ada dari Pak Pujo Suwarno selaku Marketing and Sales Vice President di Taman Wisata Candi Borobudur. Wah, keren banget ya, kita kedatangan dengan Pak Pujo. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat siang Pak Pujo, apa kabarnya? Selamat siang, Mbak Cynthia. Oke, baik ya Pak. Oke sip, kalau begitu terima kasih juga nih untuk Pak Pujo yang sudah menyempatkan hadir ya untuk mengisi dan juga menyempatkan waktu untuk sharing nih, mempromosikan wisata Borobudur ya tentunya bersama teman-teman kita yang ada di sini. Oke deh, kalau begitu langsung aja kita akan mendengarkan sharing presentasi dari Pak Pujo. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini, tadi dari narasumber sudah banyak menyampaikan potensi-potensi yang ada di Borobudur. Mungkin saya hanya menambahkan dan melengkapi saja. Jadi seperti kita tahu, mungkin materi saya bisa dibuka di sini ya. Ya, sebagai DPSP Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Edward, mungkin satu ketika teman-teman sekalian yang hadir di forum webinar ini, kami undang untuk bisa datang ke kawasan Borobudur. Nanti teman-teman sekalian akan melihat ada penanda gitu ya. Jadi ada gerbang penanda untuk memasuki kawasan Borobudur. Kalau dari arah timur atau arah Palbapang di sana ada gerbang temanya singa. Jadi yang dari arah timur ini temanya fauna singa. Lalu kalau yang dari arah utara atau dari arah Magelang, tepatnya di Blondo, di sana nanti akan ada temanya Kalpataru. Jadi di Simpang 3 Blondo ini akan ada gerbangnya disebut gerbang Kalpataru. Sedangkan kalau yang dari sisi barat, tepatnya di Desa Kembang Limus, di sana akan ada gerbang Gajah. Lalu yang dari arah selatan di perbatasan antara Kabupaten Magelang dan Kulon Progo, Yogyakarta, di sana ada gerbang Samudra Raksa. Nah, perkembangan sekarang untuk pembangunan infrastruktur yang ada di kawasan Borobudur sampai saat ini posisinya kurang lebih sudah di 90% itu. Artinya boleh dikatakan infrastruktur ini hampir semuanya sudah selesai, sudah jadi. Apakah itu terkait penataan infrastruktur jalan, terkait penataan destinasi pedestrian, lalu penerangan di sepanjang koridor dari yang ada di masing-masing gerbang kawasan,
maupun yang ada di destinasi Candi Borobudur sendiri. Ini pembangunannya sudah selesai. Bahkan gerbang menuju ke Taman Wisata Candi Borobudur dalam waktu dekat ini pembatasnya sudah bisa dibuka. Artinya ini para wisatawan, anggota masyarakat yang kebetulan ada di Borobudur bisa menikmati keindahan Borobudur baik siang maupun malam hari. Dapat saya tambahkan di sini bahwa suasana Borobudur malam hari sekarang ini, manakala lampu-lampu ini dinyalakan, ini suasananya tidak kalah dengan keelokan dan kecantikan yang ada di Malioboro. Sehingga ini banyak teman-teman pelaku wisata, masyarakat, pengunjung, wisatawan pada sore malam hari ini menikmati keindahan penerangan lampu-lampu yang ada di kawasan Borobudur. Bahkan tempat-tempat yang biasa selama ini yang boleh dikatakan tidak begitu ramai, dengan adanya penambahan lampu penerangan ini, tempat-tempat ini menjadi ramai dan banyak dikunjungi oleh pengunjung maupun masyarakat. Perlu saya sampaikan juga bahwa konsep pengembangan Borobudur ke depan. Jadi dengan adanya pembatasan ini, kami selaku manajemen pengelola yang ada di zona 2 Taman Wisata Candi Borobudur maupun teman-teman dari Balai Konservasi Borobudur sedang mempersiapkan satu skenario pola kunjungan yang ada di monumen ke depannya. Ini kita tunggu saja dalam waktu dekat, mudah-mudahan pengaturan wisatawan yang akan ke monumennya ini sudah bisa diberlakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam rangka mempersiapkan potensi dan keingintahuan dari anggota masyarakat, wisatawan yang ingin belajar tentang Candi Borobudur, kami mencoba untuk bekerja sama, bersinergi dengan berbagai stakeholder yang ada di kawasan Borobudur, dan ini sudah dimulai, baik itu dengan teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Magelang maupun yang ada di Kota Magelang. Proses ini sedang berjalan, dan salah satu daya tarik wisata yang beberapa waktu yang lalu sudah diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, yakni Borobudur Edu Park, yang posisinya ada di gerbang sisi timur. Di gerbang sisi timur menuju ke Candi Borobudur, jadi ada satu area, ada satu tempat di mana wisatawan, pengunjung tidak harus sampai ke candinya, tetapi sudah bisa belajar tentang Borobudur, apakah itu belajar tentang spiritualitasnya, dari sisi garis imajiner menurut tahun Borobudur, lalu belajar tentang bagian dari cerita yang ada di Candi Borobudur. Kalau kita tahu bahwa panel relief yang ada di Candi ini jumlahnya kurang lebih 1.470 panel. Dari 1.470 panel relief ini, kurang lebih ada 500 sekian cerita. Artinya, dari sekian ratus cerita ini, sementara sekarang yang sedang kita pelajari, dan ini sedang dilakukan oleh teman-teman juga di internal tim Borobudur, maupun kami mengajak teman-teman komunitas yang ada di kawasan melalui belajar seni baca relief. Dan kami juga mengundang, barangkali di dalam forum ini ada teman-teman yang berminat untuk belajar tentang seni baca relief, ini dengan senang hati nanti bisa menghubungi tim kami untuk kami ajak bersama-sama bagaimana belajar tentang cerita-cerita sastra yang ada di relief Candi Borobudur. Bisa dibayangkan kalau kita berkunjung ke candi, berkunjung ke kawasan, tidak hanya melihat candinya secara fisik saja, tetapi kita akan dapat belajar lebih dalam lagi. Bagaimana kita akan memperoleh semacam satu cerita tentang budi pekerti, cerita tentang bagaimana pengorbanan seorang sang bodhisattva, bagaimana
mengamalkan satu kebajikan. Ini semua ada pada cerita-cerita yang ada di relief Candi Borobudur. Beberapa waktu yang lalu pada tanggal 9 November 2021, Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif telah meluncurkan travel pattern dengan 9 tema, plus yang terakhir dengan tema gastronomi. Kami bersama-sama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Magelang, dengan Balai Konservasi Borobudur, sedang merancang ada 4 tema travel pattern. Yang pertama tema terkait dengan flora, yang kedua tentang fauna, yang ketiga tentang wellness, dan yang keempat tentang kemaritiman. Tema tentang flora ini kalau kita lihat di Pantai Relief Candi Borobudur, ini sudah dikaji oleh LIPI, ada kurang lebih 178 spesies tanaman yang ini bisa dipelajari di relief yang ada di Candi Borobudur, dan saya percaya tanaman-tanaman ini ada di kawasan kita, ada di kawasan Borobudur, ada di kawasan Magelang, ada di kawasan Jawa Tengah. Artinya kalau kita bicara magnet Borobudur terkait dengan botanikal, tanamannya ini sudah menyebar di lingkungan kita. Belum lagi bicara terkait dengan fabel, terkait dengan satwa, ada 17 cerita tentang fabel yang ada di panel relief Borobudur, yang ini bisa kita gunakan sebagai bahan pembelajaran, sebagai bahan bagaimana kita bisa mengedukasi kepada wisatawan yang berkunjung ke Candi Borobudur. Artinya apa? Ke depan tanpa harus naik ke candi pun wisatawan, pengunjung, kita semua bisa belajar tentang Borobudur, bisa belajar bagaimana kita melindungi Borobudur, melestarikan Borobudur tanpa harus naik di Candi Borobudur. Nah, semangat ini yang kami kembangkan di kawasan. Masih ada potensi-potensi yang lain, baik itu di gerbang utara, gerbang barat maupun gerbang selatan, yang kedepannya ini kami harapkan melalui kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk inisiatif dari teman-teman stakeholder yang ada di kawasan, yang ini sudah kita dengarkan semua tadi, sudah diinisiasi oleh teman-teman pelaku-pelaku yang ada di Magelang. Saya pikir mall daya tarik, mall destinasi daya tarik dan atraksi wisata yang ada di Borobudur dan kawasannya ini, kita harapkan ke depannya akan menjadikan suatu magnet yang luar biasa bagi kunjungan wisatawan ke Jawa Tengah, khususnya, lebih khusus lagi ke Borobudur dan Magelang, plus ke Jogja. Kira-kira begitu, Mbak Cynthia, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan dari forum siang hari ini kita bisa bersama-sama gitu ya, bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita lebih bisa menghargai, lebih bisa melestarikan warisan nenek moyang kita yang usianya sudah ribuan tahun. Demikian, waktu selanjutnya saya kembalikan ke Mbak Cynthia. Oke, baik, terima kasih untuk pemaparan materinya Pak Pujo nih. Tadi kita sudah dikenalkan ya dengan segala wisata yang ada di wisata Borobudur. Oke, Desip, karena kita sudah mendengar seluruh narasumber kita presentasi pada siang hari ini, saya ingin nih akhirnya ya kita sudah tiba di akhir acara, yaitu akhir kata kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini. Kepada seluruh narasumber semua ya tentunya, ini dari Pak Basuki, dari Pak Edward, dari Kak Veronica, sampai ke Pak Pujo ya, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk join di webinar kita pada siang hari ini, yang sudah sharing ya mengenai promosi wisata yang ada di Candi Borobudur. Dan juga terima kasih kepada media partner kita, yaitu dari Jogja Jateng, eventnya mahasiswa, dan juga Klik Solo. Dan juga terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu peserta lainnya yang sudah ikut webinar kita di hari ini. Mohon maaf apabila dari kami hari ini ada salah-salah kata, dan berharap ya semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih, sampai jumpa di webinar Keren Destination selanjutnya. Dari saya Cynthia Lorenes, sampai jumpa. Terima kasih, sehat selalu semuanya. Thank you.